Bapak Ibu Saudara, pendengar setia RRI Nia Selatan, tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu keterlambatan yang mencelakakan. Dalam kehidupan kita, keterlambatan itu adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi dalam hidup kita sehari-hari, seperti terlambat kita ke kantor, terlambat di pekerjaan, terlambat sekolah, terlambat makan, terlambat bangun, terlambat tidur, dan banyak hal lain lagi yang juga yang disebut dengan keterlambatan itu. Pada saat kita terlambat, kita berpikir bahwa itu hal-hal yang biasa saja dan lumrah, atau yang halus dikatakan itu manusiawi sekali. Namun perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pendengar setia RRI Nia Selatan bahwa ada dua keterlambatan yang harus kita ketahui dalam hidup ini. Ada keterlambatan yang tidak mencelakakan dan ada keterlambatan yang mencelakakan. Keterlambatan yang tidak mencelakakan tentu keterlambatan yang saya sebutkan di atas tadi. Terlambat makan, terlambat ke kantor, terlambat ke tempat pekerjaan, terlambat bangun, dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang lumrah dan tidak mencelakakan. Namun ada keterlambatan yang mencelakakan dalam hidup ini. Karena itu mencelakakan, maka mau tidak mau kita harus memperhatikan dan tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena itu mencelakakan. Tentu kalau saya tanya kepada Bapak Ibu pendengar setia RRI Nia Selatan, apakah maukah Anda celaka dalam hidup ini? Kalau saya tanya satu persatu dimanapun engkau mendengar berita ini dan siaran ini, tentu engkau menjawab, saya tidak mau celaka. Karena memang tidak ada satupun orang yang mau celaka. Namun banyak orang tidak sadar bahwa ada kecelakaan di hari-hari akan datang kalau kita terlambat sekarang ini. Saatnya sekarang ini untuk kita memperhatikan apa-apa saja yang mencelakakan itu, sehingga engkau tidak menyesal di hari-hari akan datang. Karena penyesalan itu selalu terlambat. Kalau kita baru menyesal setelah celaka, itu terlambat Bapak Ibu Saudara. Sudah babak belur baru engkau berkata, waduh kalau saya sudah tahu tadi, aku tidak berbuat ini. Kalau saya sudah tahu tadi, mungkin aku berbuat itu dan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum terlambat, sebelum engkau mencelakakan, yang tidak boleh harus engkau lakukan saat ini. Kalau tidak, engkau akan celaka. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang mengisahkan tentang seorang kaya dan miskin. Seorang miskin ini adalah Lazarus. Kaya ini tentu dia tidak menyebutkan namanya. Dikatakan dia seorang yang kaya raya, berjubah ungu. Itu menandakan sebuah kedudukan yang tinggi dan menandakan bahwa dia seorang yang sangat kaya raya. Kita lihat dalam kisah kehidupan mereka bahwa dua-duanya mereka ini akan menghadap Sang Khalik. Apa yang kita pelajari yang mencelakakan dalam kehidupan orang-orang ini? Tentu yang kita pelajari dalam kehidupan seorang kaya ini. Seorang kaya ini dia celaka dalam hidupnya. Setelah dia meninggal, yang pertama dia berpikir bahwa setelah mati tidak ada kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keterlambatan yang pertama yang mencelakakan adalah keterlambatan di mana dia tidak memperhatikan bahwa setelah kematian akan ada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak memperhatikan sekarang ini bahwa akan ada kehidupan yang kekal, maka engkau akan celaka. Engkau akan menyesal. Malam hari ini seorang kaya ini berkata bahwa ini sudah mempunyai segala sesuatu dan dia berpikir bahwa tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Ternyata dia salah. Ini menggambarkan bahwa dia sudah terlambat untuk memperhatikan kehidupan kekalnya. Dia berpikir bahwa ketika dia memiliki segala yang ada di dunia ini sudah cukup.
Dia tidak tahu bahwa hanya berakhir di lubang kubur saja. Apa yang kau miliki di seluruh dunia ini, engkau miliki semua harta kekayaan, itu hanya berakhir di lubang kubur saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar setia RRI India Selatan, malam hari ini kita dengar firman Tuhan bahwa orang kaya ini terlambat memperhatikan hidup kekalnya. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kita, jangan pernah engkau terlambat memperhatikan ini. Jangan engkau terlambat memperhatikan kehidupan yang kekal. Setelah kematian di dunia ini, akan ada kehidupan yang akan datang. Akan ada kehidupan kekal yang harus kita hadapi. Hanya dua tempat, tidak ada yang abu-abu. Itu neraka dan sorga. Itu sudah jelas. Tidak ada yang abu-abu. Tidak ada yang di atas awang-awang. Tidak ada yang berkata, wah Pak Pendeta, saya tidak mau juga di surga dan saya tidak mau di neraka, di dunia saja. Tidak ada cerita. Karena segala sesuatu akan berakhir di lubang kubur. Oleh sebab itu jangan terlambat. Lalu engkau bertanya, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa memastikan saya mendapatkan hidup yang kekal itu? Dengar baik, pada malam hari ini, kalau engkau bertanya seperti itu, maka satu pertanyaan yang saya ajukan dan harus engkau ajukan dalam dirimu dan engkau juga yang menjawabnya. Pertanyaan ini sangat sederhana sekali. Kalau engkau masuk ke dalam hidup yang kekal itu, dalam surga itu, hanya satu pertanyaan saja dan engkau sendiri yang menjawabnya. Pertanyaannya, kalau engkau mati setelah engkau mendengar berita ini, kalau engkau mati setelah engkau mendengar berita ini, kemana engkau setelah engkau mati? Kemanakah gerangan? Apakah ke neraka atau ke surga? Ini hanya dua tempat. Kalau engkau berkata, Pak Pendeta, saya yakin bahwa saya masuk surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu artinya engkau tidak terlambat mendengar berita ini. Tetapi kalau engkau berkata, mudah-mudahan Pak Pendeta saya masuk surga. Tidak ada kata mudah-mudahan di surga. Tidak ada kata abu-abu. Atau engkau berkata, nantilah itu Pak Pendeta. Engkau terlambat. Atau engkau berkata, saya tidak tahu, terlambat. Dengar baik, surga itu hal yang pasti. Tidak ada yang abu-abu. Tidak ada berkata-kata mudah-mudahan. Tidak ada kata mudah-mudahan di surga. Kalau engkau mendengar berita, mendengar siaran pada malam hari ini, engkau harus pastikan bahwa engkau mendapatkan keselamatan itu. Lalu engkau bertanya, Pak Pendeta, bagaimana saya mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Kalau engkau tidak pernah mendengar berita ini, dengar baik. Saya mau menyampaikan kabar baik kepadamu. Kalau engkau mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa harus melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia diselamatkan. Dengar baik, kalau dimanapun engkau berada, di rumah sakit kah, di rumah kah, di jalan kah, kalau engkau belum memastikan keselamatanmu, dengar baik, Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini, di selain hanya nama Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan setiap umat manusia. Nama itulah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika engkau berseru kepada Yesus, engkau bertobat dan mengambil sikap pada malam hari ini, mengambil komitmen, Pak Pendeta, aku mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau tidak terlambat. Malam hari ini engkau mati nanti, tidak apa, tidak mengapa, karena engkau punya kepastian. Kalau kita punya kepastian, itu kita bahagia dalam hidup ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita punya kepastian. Dan kepastian itu bukan pendeta yang menjaminnya. Itu langsung Tuhan sendiri yang menjaminnya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah penuh dosa. Saya sudah penuh dengan pelanggaran. Saya seorang pejinah. Dengar baik, Tuhan tidak mau lihat engkau pejinah. Tidak mau lihat bagaimana engkau gagal dalam hidup ini. Saya tidak mau di mana engkau berada malam hari ini. Kalau engkau mendengar berita ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia menerima engkau apa adanya. Sekalipun engkau bau, sekalipun engkau punya penderitaan, punya masalah, dosa yang sebesar apapun, bahkan digambarkan merah seperti kirmizi, maka Tuhan akan memutihkan seperti bulu domba. Jikalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau diselamatkan. Jangan pernah terlambat memperhatikan kehidupan yang kekal. Setelah kematian, setelah hidup di dunia ini ada kematian, itu berakhir dalam lubang kubur, maka engkau akan menghadap Sang Khalik. Ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal. Dan dua tempatnya, tidak ada yang tempat abu-abu, neraka dan surga. Dengar baik,
Kalau engkau tidak bertobat malam hari ini, dan engkau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sama dengan orang kaya ini, terlambat. Sebelum terlambat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebelum terlambat, terima Dia dan bertobat kembali kepada jalan yang benar, maka engkau diselamatkan oleh Tuhan. Itu keterlambatan yang pertama yang mencelakakan. Keterlambatan yang mencelakakan yang pertama adalah keterlambatan tidak memperhatikan hidup yang kekal. Kita pelajari yang kedua. Dalam kehidupan orang kaya ini, selain dia tidak memperhatikan hidup yang kekal, keterlambatan yang kedua yang dilakukan yang mencelakakan seorang kaya ini adalah keterlambatan tidak berbuat kasih kepada orang lain. Terlambat berbuat kasih. Ada seorang Lazarus yang miskin datang ke rumahnya, dia tidak berbuat baik. Dia membiarkan, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, dibiarkan anjing-anjing menjilat borok-boroknya Lazarus. Orang kaya ini sombong, bukan hanya sombong, tidak punya kasih. Keterlambatan yang seperti ini juga mencelakakan. Karena Allah itu kasih. Barang siapa yang datang kepada Bapa harus penuh dengan kasih. Orang yang mengikut Tuhan harus penuh dengan kasih. Jangan terlambat berbuat kasih kepada orang lain. Selagi ada kesempatan berbuat kasih, lakukanlah kasih itu, karena Allah itu adalah kasih. Dan hukum yang terutama kata firman Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang terutama itu adalah kasih. Itu yang Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah terlambat. Bahkan dari segala sesuatu yang terutama adalah kasih. Oleh sebab itu jangan pernah terlambat. Kalau engkau bisa berbuat kasih bukan hanya sekedar materi. Berbuat kasih bisa melalui senyuman. Berbuat kasih bisa melalui perbuatan. Berbuat kasih juga bisa melalui materi. Berbuat kasih bisa melalui kata-kata kita, dukungan kita, penguatan-penguatan yang kita berikan kepada orang lain. Tidak melulu materi. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kau bisa lakukan dalam hidup ini? Berbuat kasihlah kepada orang lain. Jangan terlambat. Jangan engkau berkata, waduh kalau aku udah tahu tadi ini kekal masalah kasih ini, maka aku berbuat kasih kepada orang lain. Selagi engkau bisa buatlah. Berbuat kasihlah. Engkau kasihilah orang lain yang tidak mampu. Kasihilah, karena itu akan membawa pada kekekalan. Keterlambatan orang kaya ini, yang kedua, adalah terlambat berbuat kasih kepada orang lain. Membiarkan Lazarus mati dalam penderitaan. Ada orang lain di samping rumahmu, perlu ditolong, tolonglah. Ada orang sakit yang perlu ditolong, tolonglah. Karena kasih itu Tuhan perhitungkan dalam kehidupan kita. Jangan terlambat. Jangan baru ingat, aduh setelah mati, aduh aku mau buat ini dan buat itu. Enggak, itu sudah terlambat. Bapak ibu saudara, selagi ada kesempatan, selagi kuat, selagi mampu, lakukan yang terbaik. Berbuat kasihlah kepada semua orang. Orang kaya ini terlambat memperhatikan bahwa berbuat kasih itu menuju pada kekekalan. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keterlambatan apa yang mencelakakan itu? Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang terakhir ini, dia berkata kepada Bapak Abraham, kata orang itu, kalau demikian, ayat 27, aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Baru ingat saudaranya. Yang terakhir adalah keterlambatan memberitakan Injil. Baru ingat saudaranya setelah masuk pada kekekalan. Dia bilang sama Abraham, suruhlah salah satu dari sorga ini untuk memberitakan kepada ayah dan saudara-saudaraku, ada 5 saudaranya. Dia baru ingat, ternyata saudara-saudaranya juga sama dengan dia. Dengar baik, jangan terlambat memberitakan Injil kepada saudara-saudaramu. Kalau engkau mendengar firman Tuhan malam hari ini, beritakanlah kepada saudara-saudaramu, katakanlah, apakah engkau selamat atau tidak? Beritakanlah Injil. Apakah Injil itu? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik, dengar baik. Ini kabar baik pada malam hari ini, bahwa Yesus mengasihimu. Dia menerima engkau apa adanya. Ini kabar baik. Yesus mati untuk kita, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku.
Itulah yang kita beritakan kepada orang lain. Mungkin dia berkata, Pak Pendeta, mungkin aku udah berdosa. Dia berkata kepadamu, aku berdosa. Dengar baik, beritakan kabar baik ini kepada semua orang. Beritakan Injil sebelum terlambat. Kalau engkau terlambat, maka engkau menyesal di kemudian hari. Saudara-saudaramu, ayahmu, teman-temanmu, lingkunganmu, tetanggamu masuk di dalam neraka. Tentu kamu tidak mau kalau sendirian ke surga. Kita mau seisi rumah kita datang kepada Tuhan bersama-sama untuk menghadap hadiratnya Tuhan, untuk masuk ke tempat kekekalan itu. Jangan pernah terlambat. Beritakanlah kabar baik ini kepada saudara-saudaramu. Jangan seperti orang kaya ini baru ingat setelah dia mati. Baru ingat, Bapak Abraham, suruhlah dari surga ini salah satu supaya mereka memberitakan kepada mereka bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mereka sudah terlena. Jangan terlena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beritakan firman ini kepada saudara-saudaramu. Siapapun yang mendengar berita malam hari ini, siapapun yang mendengar siaran RRI Nias Selatan malam hari ini, sampaikanlah ini, teruskanlah ini kepada semua saudara-saudaramu. Beritakanlah Injil sebelum terlambat. Kapan itu terlambat? Setelah engkau mati, tidak ada lagi kesempatan untuk memberitakan Injil. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih bisa kuat, selagi bisa bersuara, selagi bisa berkata-kata, selagi bisa berbuat, lakukanlah saat ini, waktunya saat ini untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Supaya semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang mencelakakan dalam hidup ini. Jangan terlambat. Yang pertama, jangan terlambat memperhatikan hidup yang kekal. Jangan terlambat. Karena itu akan mendatangkan celaka dalam hidup ini. Yang kedua, jangan terlambat berbuat kasih kepada orang. Lakukan yang terbaik. Karena Allah itu kasih. Tentu Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak memiliki kasih. Yang ketiga, jangan terlambat untuk memberitakan Injil kepada saudaramu. Mungkin engkau tidak fasih lidah. Tidak harus berkata-kata, tapi minimal dalam perbuatanmu sehari-hari. Menggambarkan Kristus dalam dirimu. Karena engkau adalah surat yang akan dibaca semua orang. Dan mereka mencari Tuhan yang engkau sembah. Yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan engkau. Minimal dalam perbuatanmu sehari-hari. Engkau nampakkan Kristus. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka itu. Yang dilihat oleh semua orang. Maka beritakanlah Injil melalui itu. Kalau engkau tidak fasih berbicara, tidak masalah. Minimal dalam pekerjaanmu. Mungkin engkau dikerja di kantor. Mungkin engkau kerja di perusahaan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Maka mereka melihat Kristus di dalam dirimu. Maka ketika mereka melihat Kristus dalam dirimu, mereka diberkati. Mereka melihat Kristus itu dan mereka menyembah Allah. Karena engkau menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan terlambat. Sekali lagi, jangan terlambat memperhatikan ini.